Pasar Racun lagi ngelie sama kerabat. Menggunakan HP. Dan di tengah-tengah ngelie, ada seseorang tertangkap layar pas lie. Di samping Pasar Racun dan kerabat. Di malam hari. Dan pantai itu. Dilahap si jago merah. Kenapa ya? Misterius kali. Namun hal yang lebih gila dari api-api itu. Ada seseorang. Di belakang mereka. Nampak seorang jurnalis. Dilihat dari jaketnya. Dia memegang kamera. Dia nampak sedang mendokumentasikan sesuatu. Dengan cara dioto. Diotolah belakangnya mereka bertiga dioto. Selamat datang. Rodion S3R13S. Dibaca series adalah perkumpulan jalan cerita yang pendek, dijalanin pakai ilustrasi bergambar asik. Rodion kali ini judulnya Direkam dan Rekam Again, menceritakan seseorang yang suka banget ngerekam sesuatu. Apapun direkam hingga sesuatu yang ekstrim sekalipun. Apa itu? Tonton videonya ampe habis. Di pantai. Di langit biru. Ada seorang laki. Namanya Pasar Racun. Lagi main. Di tengah orang-orang. Yang lagi main oli. Pakai jaring. Kemudian Pasar Racun menggunakan HP-nya. Buat ngerekam mereka yang main oli. Ngedeoin untuk suatu konten mantap. Lalu ketawalah dia. Dengan hasil rekamannya. Di tengah-tengah kerabat. Yang lagi sibuk sama HP mereka masing-masing. Di bawah naungan payung di kursi. Di tengah pantai-pantai. Yang ada laut di belakang mereka. Lengkap dengan pohon-pohon. Lalu di suatu waktu lain Pasar Racun membersihkan pantai. Namun dengan tetap mempertahankan sesuatu. Yang selalu dia lakukan. Pasar Racun berdiri di belakang orang-orang. Barangkali juga kerabatnya. Atau tidak, saya gak tahu. Dia lagi ngebersihin pantai. Menggunakan sapu yang dipegang pakai tangan. Bersih-bersihlah si Pasar Racun. Menggunakan sapu yang diayun-ayun. Karena pantai di situ berserakan sampah. Mulai dari makanan hingga minuman. Dan dari kejauhan. Ada suatu benda. Berdiri dengan 3 kaki. Itu adalah tripod. Yang digunakan untuk... Wah, ada apa itu? Kenapa ada di situ? Apakah ada hubungannya dengan Pasar Racun yang lagi bersih-bersih? Ternyata itu adalah Pasar Racun. Pasar Racun lagi ngerekam video dia lagi bersih-bersih. Jadi Pasar Racun melakukan bersih-bersih sambil diideoin. Tetap seperti di awal, Pasar Racun suka banget ngerekam-rekam. Menghabiskan waktu di lain waktu lagi di pantai. Pasar Racun bersama kerabat-kerabat. Nampak Pasar Racun terasa jauh dari seru-seruan para kerabat itu. Mulai dari siang. Dan mulai sore. Tetap Pasar Racun terasa jauh dari seru-seruan para kerabat itu. Walau seru-seruan itu bervariasi. Hingga sore. Tetap Pasar Racun terasa jauh dari seru-seruan para kerabat itu. Hingga akhirnya langit mulai rada gelap gitu. Matahari mulai terlihat tenggelam. Para kerabat capek nih. Berbaringlah mereka. Dan sebaliknya. Apa yang dilakukan Pasar Racun? Dia berdiri. Masih melakukan hal yang sama. Yaitu bersih-bersih pantai.
Pakai sapu yang diayun-ayunin. Dengan diideoin. Pakai yang dipasang di tripod. Dan di waktu lain pasar racun lagi ngelie sama kerabat lainnya. Namun hal tak terduga, yang bisa saja terlihat mematikan, terjadi di tengah-tengah ngelie. Pasar racun lagi ngelie sama kerabat. Menggunakan HP. Muncullah di situ interace-interace. Seperti proile picture. Komenan-komenan asik. Yang menjalar di bagian samping layar HP. Dan di tengah-tengah ngelie. Ada seseorang tertangkap layar paslie. Di samping pasar racun dan kerabat. Dia berambut putih. Nampak melakukan hal yang gila gawat. Memegang celurit. Lalu nampaknya nyerang orang tuh. Lalu di komen-komen dilie. Ngenoti tuh kejadian. Dan berkat aksi itu terekam. Barangkali dari pasar racun ngelie. Masa datang mengampiri manusia bercelurit. Bagaikan serigala gila. Diamuklah dia. Pasar racun dan kerabat menyaksikan itu. Nampak gangeh kalau di dekat mereka. Ada manusia bercelurit gila. Yang nampak berbuat bahaya nih. Hari mulai sore ke gelap lagi. Di tengah pasar racun lagi jalan. Sambil ngerekam-rekam tentunya. Karena itulah hobinya. Tiba-tiba kedatangan kerabat dia yang lainnya lagi. Widih banyak bener ye kerabat si pasar racun. Mereka mengajak pasar racun ke suatu tempat. Maksudnya untuk cari spot otograi. Berjalan-jalanlah mereka mencari-cari. Ketemulah di sekitar liur perempatan. Diambillah oleh mereka salah satu sudut di liur perempatan. Pasar racun melakukan pekerjaannya, merekam. Merekam kerabat yang pengen selie nih. Dengan latar belakang liur nih. Beroto-oto asiklah mereka. 2 perempuan 1 laki di tengah. Namun hal janggal terjadi. Di sekeliling spot selie itu. Ada seseorang. Di belakang mereka. Nampak seorang jurnalis. Dilihat dari jaketnya. Dia memegang kamera. Dia nampak sedang mendokumentasikan sesuatu. Dengan cara dioto. Diotolah belakangnya mereka bertiga dioto. Dan ternyata daerah liur itu adalah bekas TKP dari suatu kasus. Masuklah oto itu di portal berita. Wah, kasus apa itu? Apakah pasar racun dan kerabat menyadari hal ini? Dan yang lebih parah lagi. Apakah jikalaupun pasar racun mengetahui itu? Apa dia memedulikan? Dan di aktivitas berikut ini akan ditemukan jawaban. Bahwa pasar racun lebih parah nih. Dia merekam-rekam apapun yang bisa direkam. Kemudian seringkali dia mengajak kerabatnya untuk berada di adegan rekaman itu. Kembali ke pantai. Di malam hari. Dan pantai itu dilahap si jago merah. Kenapa ya? Misterius kale. Namun hal yang lebih gila dari api-api itu adalah pasar racun yang mengajak kerabatnya menyaksikan adegan berapi itu. Nampak mereka barangkali sengaja mencari panorama itu untuk kemudian dijadikan spot selie. Pasar racun dan kerabat. Dan jadilah alasan untuk pasar racun merekam dan rekam lagi. Itulah kisah pasar racun yang suka ngerekam-rekam. Mulai dari selie biasa hingga hal absurd yang ekstrim. Mungkin Anda mengetahui
Ketika jenazah orang terkenal dibawa ke TPU pakai ambulans, yang dilakukan mereka yang melihat di tengah-tengah jalan adalah merekam. Dan jalan cerita selesai dengan cara tamat.